Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya Muhammad Miftahul Ahyar, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal oleh Haris Budiman yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah di semester 6. Saya sependapat bahwa globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pertemuan tatap muka yang sifatnya konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan di masa mendatang akan lebih bersifat luas atau fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan, tanpa pandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Pendidikan masa mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi, bukan berorientasi pada gedung sekolah. Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadikan dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Karena banyak orang yang mengusulkan dalam pendidikan, khususnya pembelajaran. Akan tetapi sedikit sekali orang berbicara tentang solusi pemecahan masalah, tentang proses belajar mengajar dan sesuai dengan tuntutan global abad ke-21 saat ini. Berdasar pada masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran teknologi informasi dan komunikasi. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini mengkaji pandangan Islam terhadap teknologi dan pentingnya agama dalam perkembangan teknologi. Keberadaan dan peran teknologi informasi dalam sistem pendidikan telah membawa era baru dalam perkembangan dunia pendidikan. Tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan pengembangan atau peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan. Pola pikir perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Pola pikir yang dimaksud adalah berpikir di luar kotak atau think out of the box. Pola pikir ini dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang mungkin belum dipikirkan oleh kebanyakan orang. Pada saat pesawat terbang belum ditemukan, banyak orang yang berpikir bahwa mustahil menerbangkan sesuatu yang lebih berat daripada udara, sehingga mustahil benda sebesar pesawat terbang sekarang ini dapat terbang. Hal tersebut merupakan pemikiran orang zaman dahulu sebelum pesawat terbang ditemukan. Tetapi sekarang, pemikiran tersebut dipatahkan dengan ditemukannya jet yang menjadi tenaga pendorong pesawat terbang saat ini. Oleh karena itulah, bagaimana kita mampu membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, problem solver, dan kewirausahaan. Hal ini dimungkinkan tentu tidak terlepas dari ikut andilnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan dunia pendidikan saat ini. Pandangan Islam tentang teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya, seperti yang dikemukakan oleh Rais, yang tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu dan pengetahuan, baik secara nyata maupun secara tersamar. Seperti yang tersebut juga dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Berdasarkan wahyu pertama tersebut, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Iqra atau apa yang harus dibaca. Karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bermanfaat bagi umat manusia. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Al-Quran dan hadis sangat banyak yang menerangkan ayat-ayat tentang hubungan antara ajaran Islam dan pengetahuan, serta pemanfaatannya yang kita sebut dengan iptek. Hubungan tersebut dapat berbentuk semacam perintah yang diwajibkan, menyuruh, mempelajari pernyataan-pernyataan,
bahkan ada yang berbentuk sindiran-sindiran, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak lain menggambarkan betapa eratnya hubungan antara Islam dan iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tersebut juga dalam surah Yunus ayat 101 yang artinya, lakukanlah penelitian secara intensif mengenai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Suatu hal yang menarik bahwa Al-Quran sangat menganjurkan manusia untuk memperhatikan bahwa meneliti alam dan menemukan ayat-ayat Allah yang mengatur fenomena alam itu. Ibnu Rushd, seorang sarjana muslim yang sangat terkenal itu, pernah mengatakan bahwa alam raya ini adalah kitab Allah yang pertama sebelum kitab lain yang berbentuk kumpulan wahyunya. Sebagai simpulan bahwa pandangan terhadap persoalan ilmiah silih berganti, bukan saja dalam lapangan pembahasan atau satu ilmu saja, tapi juga dalam teori-teori setiap cabang ilmu pengetahuan maupun pengetahuan terdahulu. Misalnya, segala sesuatu diterangkan dalam konsep material atau kebendaan, sampai-sampai manusia pun hendak dikategorikan dalam konsep tersebut. Namun sekarang ini kita dapati ilmu psikologi yang membahas tentang jiwa, budi, dan semangat. Kemudian telah mengambil tempat tersendiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu dan pengetahuan hanyalah melihat dan menilai, bukan menetapkan. Ia melukiskan fakta-fakta, objek-objek, dan fenomena-fenomena yang dilihat oleh mata seorang ilmuwan yang mempunyai sifat pelupa, keliru, ataupun tidak mengetahui. Karenanya, jelas pula bahwa apa yang dikatakan orang sebagai sesuatu yang benar, sebenarnya hanya merupakan suatu hal yang sangat relatif dan terbatas. Sekian dulu video kali ini. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, silakan tinggalkan jempol ke atas. Jika ada saran atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.